Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga yang tengah sakit cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai, tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sesuai judul atau tajuk mesti dari korang semua sudah tahu ya kan. Berapa jam yang lepas saya tengok IG, lepas tuh ternampak berita yang amat mengejutkan dari tajuknya. Tajuknya adalah siap bawa kerambit. Kerambit itu apa? Saya tidak tahu. Geng influencer didakwa belasah. Kalau belasah saya tahu. Orang sebab futsal. Dari picturesnya, walaupun di blur matanya, saya sudah tahu siapa dia. Kebetulan sekali-sekali saya tengok YouTube-nya dia. Kalau di Indonesia ada Hatta Halilintar, kalau di Malaysia ada dia. Dan saya juga tengok Instastory dari Koroy TV, dia post sebuah video ketika influencer ini memukul mangsa itu ya. Tapi kita jangan bikin spesifikasi dulu kawan-kawan. Kalau itu dia, kita tidak tahu. Kebetulan dia kan belum kasih atau bagi klarifikasi ya kan. Kita harus dengarkan kedua-dua pihak. Kita jangan dengarkan satu pihak, harus dua-duanya. Ingat, zaman sekarang itu zaman fitnah. Oke, saya akan bacakan beritanya. Hari ini tular satu Ciapan. Ciapan itu apa? Mendakwa sekumpulan influencer terkenal memukul seorang lelaki ketika sedang bermain futsal. Kita jangan menyalahkan dulu influencer ini atau YouTuber ini, karena YouTuber ini atau influencer ini belum bagi klarifikasi. Ya, kebenarannya itu belum nampak kawan-kawan ya, baru satu pihak. Menurut si Ciapan itu apa sih kawan-kawan? Saya tidak tahu artinya. Di Twitter, individu bernama Bahtiar Ihwan memberitahu bahwa satu laporan polis telah dibuat oleh mangsa berkenaan kejadian tersebut. Oh, jadi mangsanya itu namanya Bahtiar Ihwan. Dia sudah buat laporan ke polis. Nah, kalau dia buat laporan polis, betulkah dia ya seorang influencer famous itu? Tapi kita masih menduga-duga nih, karena satu pihak dari influencer itu belum bagi klarifikasi. Berdasarkan gambar dapat dilihat muka mangsa mengalami pendarahan akibat dipukul oleh sekumpulan influencer terbabit. Ini gambarnya di blur ya kawan-kawan ya. Lepas tuh ajak geng pukul seorang lelaki. Difahamkan lagi, pergaduhan berkenaan dipercayai berpunca daripada salah seorang ahli kumpulan influencer itu tidak puas hati sewaktu bermain futsal. Bermain futsal boleh, main apapun, mau badminton kek ya. Justru bermain futsal itu manfaatkan menjalin silaturahmi, nambah saudara. Tapi kenapa ini nambah musuh? Ya, kalau kita musuhan sama seseorang, kita harus meminta maaf sama orang. Tidak bisa meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelas bagi ampunan. Kalau kita ada salah, ada silap sama seseorang, kita harus bereskan, selesaikan. Hari itu juga, detik itu juga. Jangan sampai kalau kita meninggal bawa dosa, apalagi kita berantem sama seseorang. Walaupun pergaduhan telah dileraikan, secara tiba-tiba individu terbabit telah datang kembali ke korn futsal itu dengan membawa rakan-rakannya lebih kurang 25 orang dengan menaiki 5 buah kereta untuk menyerang mangsa. Are you sure, man? Saya tengok ya videonya dari Koroy TV, memang yang menyerang mangsa itu banyak kawan-kawan ya. 25 orang loh. Ini mangsanya cuma satu atau berapa nih kawan-kawan, pertanyaannya ya. Kalau misalkan betul ya seorang influencer itu melakukan seperti itu, sangat disayangkan ya. Karena saya tengok konten-kontennya itu
bermanfaat sekali ya, membantu orang, beli makanan segala macam ya, bermanfaat sekali. Macam Ustadz Ebit Lew ya. Tapi kan bedanya kalau Ustadz Ebit Lew kan backgroundnya Ustadz pendakwah ya, sedangkan dia kan backgroundnya orang biasa nampaknya ya. Kalau saya salah betulkan. Tapi kita jangan percaya satu pihak dulu, karena kan video itu diambilnya dari jauh, tidak ternampak jelas. Salah seorang daripada mereka juga telah membawa kerambit. Kerambit itu apa ya? Bagi tujuan menyerang mangsa di bawah tersebut. Oke, saya akan searching di Google ya. Kerambit itu apa ya? Oh, kerambit macam ini. I know. Selepas saya searching ke Google, saya tahu kawan-kawan ya. Jadi kerambit itu pisau yang melengkung itu ya. Melengkung tapi tajam itu kawan-kawan ya. Jadi temennya influencer itu bawa kerambit juga. Astagfirullahaladzim. Padahal saudara sendiri ya kawan-kawan ya, zaman sekarang tak di Malaysia, tak di Indonesia, di mana-mana negara udah kacau ya. Padahal saudara sendiri loh. Ada yang muat naik video kukuhkan bukti. Ya, videonya itu diambilnya dari jauh ya, tidak ternampak jelas. Saya tengok kawan-kawan ya. Dalam pada itu, segelintir pengguna Twitter lain membuat naik beberapa video dipercaya direkam oleh orang-orang yang sekeliling bagi mengesahkan bukti kejadian itu berlaku. Dia ini loh, lebam loh mukanya berdarah, sini pelipisnya kena tuh ya. Nampaknya kena ini ya, pukulan ya. Lepas tuh si Bahtiar Ikhwan ini ya, mangsa ini buat itu status ke Twitter ya. Ini statusnya. Selama ini pikir baiklah sangat buat konten tolong orang, sedekah sana sini. Hahaha, dasar hipokrit. Pasal tak puas hati kat futsal je terus ajak 5 buah kereta datang nak tibai sorang siap bawa kerambit. Kat dunia boleh lepas. Allah Maha Adil bro. Oke, ini sudah di like sebanyak 20k lebih ya. Di komen sebanyak 22k. Misalkan betul ya influencer tersebut melakukan ya, tidak pantas karena dia kan influencer. Influencer artinya panutan semua orang ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dipakai orang mesti dituruti, diikuti orang lain kawan-kawan ya. Nah itu harusnya mencontohkan yang baik influencer itu. Kelak kalau dia sudah meninggal, ibaratnya mewarisi hal-hal baik ke orang lain kawan-kawan ya. Kalau buruk macam ini ya kan. Tapi tidak terlepas ya, kita semua influencer, ustadz, siapapun itu hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan kawan-kawan ya. Contoh berapa minggu yang lepas ya, ada seorang pengurus pondok pesantren merogol santrinya sendiri. Pengurus pondok pesantren loh ya, ibaratnya titelnya itu udah ustadz itu melakukan yang ibaratnya hina. Apalagi kita ini yang masih lemah iman. Nabi aja utusan Allah itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita siapa? Lah kita itu siapa? Hari-hari kita melakukan dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan permasalahan ini atau problem ini cepat diselesaikan atau disetelkan. Harus saling memaafkan, kedua pihak ini bertemu, meminta maaf, kan settle. Kita saudara, Indonesia, Malaysia, negara-negara muslim lainnya itu saudara. Tak perlu macam itu. Saudara sendiri dimusuhi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermusuhan, apa nanti kita jawab? Hah? Apa ini jawab? Di padang mahsyar, hari pembalasan. Ya, mudah-mudahan kita bermuhasabah kawan-kawan ya. Kita memperbaiki diri sendiri. Dan bagi netizen kita doakan sama-sama, tidak perlu ngejudge satu pihak ya. Lagian YouTuber ini atau influencer ini belum bagi klarifikasi. Kena tunggu dia dulu. Misalkan influencer ini atau YouTuber ini bersalah, ya harus dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya dia ya kan. Dan saling memaafkan kedua pihak. Nah, namanya manusia kawan-kawannya, manusia biasa, tidak luput dari dosa. Kita hawa nafsunya masih tinggi segala macam ya kan. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.